Terakhir, tax invoice. Sebelum kita ke operasional ya teman-teman. Tax invoice ini untuk menyeting header faktur pajak. Header faktur pajak kan ada 010, 011 sampai 090 sampai 091. Nama-namanya itu nanti akan beda-beda. Ada yang bendaharawan negara pengganti, ada yang PPN yang 080 itu ya. Nah, terus ada aset juga, ada terkait aset. Nah, ini kita settingkan aja dulu, kita tambahkan datanya. Tapi kalau di sini kita hanya pakai PPN 11 atau PPN 080, ya udah kita tambahkan satunya lagi 080. Dan kalau penggantinya 081. Nah, terus untuk nomor fakturnya gimana? Untuk nomor fakturnya itu ada di menu terpisah ya. Nah, ini itu kita setting untuk masternya dulu. Untuk nomor fakturnya itu ada di menu tax invoice faktur ini. Yang 13 seri nomor itu ada di sini. Kan ada 16 ya. 13 ditambah 3 yang tadi yang di depan itu. Yang di depan itu yang 010 titik. Nah, itu adalah settingnya itu tadi di depan itu tadi ya, di finance. Nah, tapi kalau 010 011, nah terus 123 sampai ini 13 nomor itu settingnya di sini. Sehingga pada saat buat invoice ya, kemarin sudah sempat saya training, ketika kita menggunakan PPN, kita pilih dia itu sebagai normal atau pengganti. Oh, normal Mas. Nah, PPN atau PPH. PPN 050 atau pakai yang 010. Maka di sini nanti kita akan ngambilnya itu di sini ya, di setting yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, lalu fakturnya ini Mas. Fakturnya ini itu ada di menu bawah ya, di tax invoice faktur ini tadi. Jadi stepnya bagian tax kan pasti akan request dulu. Request nomor seri daripada faktur pajak ya. Misalkan nomor faktur pajak untuk bulan ini kita request 10 faktur pajak. Setelah kita request, kita sudah dapatkan nomornya, kita masukkan ke yang tadi ya, di tax invoice faktur sini. Nomor tadi di sini. Tanggal berlakunya, tanggal kadaluarsanya kapan? Kita masukkan 13 angka di sini. Yang 010, 020, 050, nah itu tidak perlu. Kita hanya menambahkan 13 angka di belakangnya. Nah, di sini kan sudah ada tax invoice. Sehingga pada saat buat invoice, nanti akan muncul itu. Pada saat buat invoice di sini. Jadi setelah bagian teks itu mendapatkan seri nomor faktur pajaknya by request, itu sudah dimasukkan di sistem, ya sudah itu nomor serinya. Kita pakai nomor seri yang ini misalkan. Nomor seri yang 32 ya belakangnya misalkan, atau 99 yang belakangnya, maka akan tampil nanti di sini. Mau pakai yang mana, Mbak, Mas ya. Misalkan pakai yang PPN, terus belakangnya nomor faktur pajaknya berapa? Yang ini 012 akhirnya 99. Maka di sini hanya menampilkan nomor seri faktur pajak yang statusnya aktif. Yang statusnya tidak aktif tidak akan tampil, atau kadaluarsa tidak akan tampil. Mas, bagaimana jika kita menginput nomor faktur pajaknya itu terakhir-terakhir, tapi kita buat invoice dulu? Itu bisa. Ketika nanti kita edit ya, itu tuh kita tambahin nomor faktur pajaknya berapa. Itu bisa nanti saat melakukan pengeditan. Setelah itu kita save. Setelah di save ternyata ada salah nih dan harus diganti nomor faktur pajaknya pakai PPN pengganti. Nggak apa-apa, selama masih belum diposting. Selama masih belum posting ya, teman-teman. Selama masih draft ya, itu kita bisa ganti di sini. Misalkan pakai pengganti nomor serinya, terus nomor faktur pajaknya pengganti. Nah, nomor faktur yang tadi kita pakai lagi nggak? Oh, dipakai yang tetap nomor tadi, atau kita ganti juga nomor PPN ininya, nomor serinya gitu ya. Maka kita pilih penggantinya nomor berapa, misalkan 100. Kalau nomor seri tadi itu masih digunakan, ya sudah, maka ini jangan diganti kalau muncul di sini nanti ya. Sehingga statusnya di sini nanti itu akan nomor invoice-nya muncul. Nomor faktur ini telah digunakan oleh nomor invoice nomor sekian. Kalau nomor invoice itu nggak muncul, maka itu akan masih bisa digunakan selama statusnya masih aktif ya. Kalau nggak aktif, terus ada nomor invoice-nya itu nggak bisa digunakan. Itu untuk menu setting finance accounting untuk tax invoice.